Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natadia. Pemirsa, ratusan warga dan juga wisatawan berebut gunungan dalam tradisi Grebek Syawal di halaman Masjid Gede Kauman, Keraton Yogyakarta. Warga percaya hasil bumi dari tradisi itu membawa berkah melimpah. Para abdi dalem Pengulon membagikan gunungan yang terbuat dari hasil bumi kepada ratusan warga dan wisatawan di halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Pada tradisi rebutan gunungan tahun ini, warga dilarang mengambil langsung gunungan. Namun larangan ini tidak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan untuk mengikuti tradisi Grebek Syawal. Warga percaya hasil bumi dan tradisi ini membawa berkah melimpah. Susah ini. Kenapa? Kenapa susah? Berebut. Berebut ya? Terus ini baru pertama kali? Dari pertama kali. Kaget, senang juga. Terus langsung cepat-cepatan juga sih. Tapi ini pengalaman yang bagus, keren. Baru pertama kali ini? Iya. Kayak gini mana dapat? Terdapat 5 gunungan yang dibagikan berisi hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, dan ketan. Grebek Syawal ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house.
Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart, kedua-duanya open heart. Namanya bestie kan, tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, Ganjar Pranowo gelar open house di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta yang datangi ratusan warga. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta usai sholat Id. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan, rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Jawa Tengah. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo beserta istri Siti Atikoh Supriyanti dan anaknya Zinedine Alam Ganjar melakukan open house di rumahnya. Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta dan menerima kunjungan masyarakat umum setelah melakukan sholat Id bersama sejumlah pejabat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya bersilaturahmi ke rumah kerabat, libur lebaran juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah tempat, salah satunya kawasan Ancol, Jakarta. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur lebaran. Diprediksi hampir 80.000 orang akan berkunjung ke Ancol pada periode libur lebaran hingga 21 April 2024. Sejumlah pengunjung sudah terlihat di area pantai Ancol sejak Kamis pagi kemarin. Sejumlah aktivitas dilakukan oleh para pengunjung, mulai dari berenang, bermain pasir di pantai, atau piknik di pinggir pantai. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas menuju sejumlah kawasan wisata di Sukabumi, Jawa Barat ini terlihat adanya antrian kendaraan dari arah Jakarta ataupun Bogor yang mengalami kepadatan di Simpang Cikidang, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepadatan lalu lintas ini terjadi di sejumlah titik seperti di Pasar Cicurug dan juga Parung Kuda. Selain banyaknya kendaraan yang melintas, kepadatan tersebut juga disebabkan masih ditutupnya jalan tol Bocimi yang amblas akibat longsor beberapa waktu lalu. Pemirsa, di momen libur lebaran, ribuan kendaraan memadati jalur menuju kawasan objek wisata Pantai Anyer, Cilegon, Banten. Sementara di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pemirsa, ini juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Arus lalu lintas dari kota Cilegon sampai ke kawasan wisata Anyer dan Carita Pandeglang, Banten terpantau macet. Di hari kedua lebaran, banyak warga Jabodetabek berwisata menuju kawasan pantai. Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 2 km dan didominasi dengan mobil pribadi. Petugas kepolisian sempat memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan. Selain jalan raya yang dipenuhi kendaraan wisatawan, objek wisata pantai yang jadi tujuan wisatawan juga dipenuhi pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Karena kan ini kan lagi lebaran, jadi milih ke Anyer untuk berliburan sama keluarga. Dari kapan teteh mulai ke sini teh? Baru tadi datangnya. Udah padat di jalan teh? Iya, banyak banget macet. Sama halnya dengan Pantai Anyer, Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mulai memadati lokasi objek wisata di Pangandaran. Antrian kendaraan mencapai 3 km. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri menuju pintu masuk Pantai Barat Pangandaran.
Sementara itu, di kawasan pantai barat Pangandaran, wisatawan sudah memadati kawasan ini. Mereka asik melakukan aktivitas berenang dan bermain pasir pantai. Diperkirakan pengunjung akan terus meningkat mengingat libur Lebaran masih panjang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, dan dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Idul Fitri dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengunjungi tempat wisata. Salah satunya di Tanah Lot, Bali. Ribuan wisatawan memadati Tanah Lot untuk menikmati pemandangan eksotis pura di atas batu karang. Ribuan wisatawan domestik dan luar negeri memadati wisata Tanah Lot, Desa Braban, Kediri, Tabanan, Bali. Bahkan pada momen libur Lebaran, jumlah wisatawan melonjak 2 kali lipat, hingga 7.000 orang per hari. Menurut pengelola, kenaikan jumlah pengunjung khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak H-3 Lebaran. Kalau kita prediksi sih, seminggu setelah Lebaran ini pasti akan meningkat. Itu puncaknya itu diprediksi sampai menyentuh berapa Pak? Sampai 10.000 atau? Kami prediksi sih mudah-mudahan sampai 10.000, tapi biasanya sih 7.000, 6.000, 7.000 atau sampai 8.000 biasanya. Waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai sambil menikmati pemandangan pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah Pura Tanah Lot. Oh, karena biasanya saya kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu. Jadi saya ingin santai-santai di tempat alam. Jadi saya ke Tanah Lot. Ini baru pertama kali ke Tanah Lot? Iya. Gimana kesan-kesannya? Suasananya enak sekali, tapi sayangnya undung. Mendung ya? Ya, mendung, ya. Iya. Tidak semua pengunjung boleh memasuki bagian dalam Pura Tanah Lot. Jika ingin masuk ke dalam area tersebut, pengunjung harus berpakaian adat lengkap dan membawa sarana persembahyangan. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.